Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Arab kembali hijau dipenuhi tumbuhan dan sungai-sungai. Dan di antara tanda-tanda kiamat adalah tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La taqumu as-sa'atu hatta ta'ud al-ardul arabi muraja wa anhara. Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa tanah Arab sebelumnya adalah hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai, dan akan kembali seperti semula. Imam An-Nawawi rahimahullahu berkata mengenai makna kembali menjadi penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai, maknanya adalah wallahu a'lam. Sesungguhnya mereka meninggalkan dan enggan mengurusnya sehingga tanah tersebut terabaikan, tidak ditanami juga tidak disirami dengan air. Hal itu disebabkan oleh sedikitnya kaum pria, banyaknya peperangan, fitnah yang terus-menerus terjadi, dekatnya hari kiamat, pendeknya cita-cita, dan tidak adanya kesempatan dan perhatian untuk hal tersebut. Dalam pandangan ini, An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini bahwa perlu dipertimbangkan karena tanah Arab adalah padang pasir yang tidak berair, sedikit tumbuhan, dan kebanyakan airnya berasal dari sumur juga air hujan. Maka ketika tanah tersebut ditinggalkan, sementara pemiliknya tidak sempat untuk bercocok tanam, maka semuanya tumbuh-tumbuhan akan mati dan tidak kembali menjadi hijau dengan rerumputan dan sungai-sungai. Yang nampak jelas dari hadis tersebut bahwa negeri-negeri Arab akan dilimpahi dengan air yang banyak, sehingga menjadi beberapa sungai, tumbuh di atasnya berbagai macam tumbuhan, sehingga menjadi padang rumput, kebun-kebun, dan hutan-hutan. Bukti yang mendukung pendapat ini adalah munculnya di zaman ini sumber-sumber air bagaikan sungai, dan tumbuh di atasnya berbagai macam tanaman, dan akan terbukti segala hal yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai tentang perang Tabuk, Innakum sata'tuna gada insyaallahu aina Tabuk wa innakum lan ta'tunaha hatta yadhiya nahara faman naja'aha minkum fala yamassa min ma'iha syai'an hatta ati faji'naha wa qad saqadaha ilaiha rajulani wal aina mislu sarq tabaddal bi syai'in min ma'i qala fasa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal masastun ma min ma'iha syai'a qala na'am فسيئهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول قال ثم عرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهر أو قال غير حتى استقاها الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيك يا معاذ إن فعك بك حياة أن ترى ما هنا قد ملي جابا. Sesungguhnya kalian insya Allah akan mendatangi mata air Tabuk esok hari, dan sesungguhnya kalian tidak akan mendatangi sehingga siang sudah meninggi. Waktu duha, barang siapa dari kalian mendatanginya, maka janganlah ia menyentuh airnya sedikit pun. Sehingga akan tiba akhirnya kami datang dan ternyata ada dua orang yang telah mendahului kami, mata air itu bagaikan tali sandal yang menguncurkan sedikit air. Mu'ad berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kalian berdua telah menyentuh sedikit dari airnya? Keduanya menjawab, betul.
Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencerca keduanya dan mengatakan berbagai hal kepada keduanya. Mu'adz berkata, kemudian mereka menyeduh air dari mata air sedikit demi sedikit sehingga air tersebut terkumpul di suatu wadah. Mu'adz berkata, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangan juga muka di dalamnya, lalu beliau mengembalikan air tersebut ke dalam mata air. Kemudian mata air itu memancarkan air dengan jumlah yang sangat banyak, atau ia berkata dengan melimpah sehingga semua orang bisa memakainya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja wahai Mu'adz, seandainya umurmu panjang niscaya engkau akan melihat tempat ini dipenuhi dengan kebun-kebun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, Allah Ta'ala azanikumullahu jami'an. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah tentang tanda akhir zaman, di mana tanah Arab akan menjadi hijau dan kembali menjadi banyak taman-taman kebun, sehingga kita senantiasa mempersiapkan diri untuk banyak beramal dan memohon kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.